got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out, that thing hold fast, on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya di channel Yitno Master Media, channel yang berkonsentrasi membahas tentang strategi pembelajaran dan strategi pengembangan diri. Pada episode ini saya akan membahas tentang topik berdamai dengan gagal sempurna. Orang tua bahagia jauh lebih bernilai daripada orang tua sempurna. Pernahkah Anda di keheningan malam saat anak-anak sudah terlelap berniat untuk beristirahat namun justru hanyut dalam tontonan media sosial? Di sana Anda melihat unggahan kehidupan keluarga yang begitu rapi tanpa setitik debu. Anak-anak makan dengan tenang dan orang tua mereka selalu tersenyum teduh dengan pakaian yang senada. Seketika itu pula ada rasa sesak yang menghampiri dada Anda. Kemudian Anda melihat ke sekeliling rumah sendiri, mainan berserakan, tumpukan pakaian yang belum disetrika, dan teringat bahwa tadi siang Anda sempat kehilangan kesabaran, lalu meninggikan suara pada si kecil. Akhirnya malam itu tidak ditutup dengan istirahat yang tenang, melainkan dengan tuduhan pada diri sendiri, apakah saya telah gagal sebagai orang tua? Jika Anda pernah berada pada titik tersebut, mari tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Anda tidak sedang sendirian. Saat ini, mari kita bicarakan hal jujur yang jarang diungkap di media sosial. Mengapa berdamai dengan gagal sempurna dan menjadi orang tua yang bahagia jauh lebih bernilai daripada menyiksa diri demi menjadi orang tua yang sempurna. Kita sedang hidup di era di mana pengasuhan seringkali dinilai dari keindahan visual. Media sosial tanpa sadar telah membentuk standar baru yang sangat melelahkan. Seolah-olah manifestasi orang tua yang baik baru sah jika kotak bekal sekolah anak dibentuk menyerupai karakter kartun atau sudut rumah ditata seperti latar majalah arsitektur. Bagi ayah dan ibu yang bekerja, tuntutannya berlipat. Wajib sukses meniti karir, tetapi harus selalu memiliki energi prima untuk mendampingi anak tanpa boleh terlihat letih. Sementara bagi ibu rumah tangga, ekspektasi adalah mampu mengelola seluruh urusan keluarga sendirian 24 jam sehari sambil tetap tampil bugar tanpa celah. Pertanyaannya, apakah standar tersebut realistis bagi kehidupan nyata? Jawabannya adalah tidak. Apakah yang Anda saksikan di layar gawai hanyalah cuplikan belasan menit atau belasan detik yang telah dikurasi? Jadi, apa yang telah Anda lihat, Anda tonton di media sosial itu adalah cuplikan dari belasan menit atau belasan detik yang telah dikurasi oleh yang menciptakannya. Kemudian diatur pencahayaannya dan disaring sedemikian rupa. Kita seringkali melakukan kesalahan besar, membandingkan bagian belakang panggung kita yang penuh dinamika dan berantakan dengan bagian panggung utama orang lain yang hanya menampilkan keindahan. Jelas itu tidak adil bagi diri Anda sendiri. Mari kita melihat dari sudut pandang anak-anak kita. Ketika mereka tumbuh dewasa kelak, kenangan apa yang paling melekat di ingatan mereka? Apakah mereka akan mengingat lantai rumah yang selalu berkilau? Atau mereka justru akan mengingat sosok orang tua yang selalu tegang dan cemas demi mempertahankan keteraturan rumah? Anak-anak sungguhnya tidak memerlukan kesempurnaan. Kesempurnaan seringkali menuntut jarak dan menciptakan kekakuan. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran emosional yang utuh dari kita. Saat kita memaksa diri untuk tampil tanpa celah, kita akan lebih mudah cemas, lelah secara mental,
dan rentan kehilangan kendali emosi. Anak-anak adalah pembaca rasa yang sangat peka. Mereka mampu menangkap ketegangan yang kita sembunyikan. Sebaliknya, ketika memilih untuk menjadi orang tua yang bahagia, yang sesekali bersedia melonggarkan aturan rumah demi bisa duduk bersama di lantai dan mendengarkan cerita anak-anak kita, maka anak-anak akan merasa aman. Mereka belajar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk dapat disyukuri dan dinikmati. Lalu bagaimana langkah nyata untuk memulai berdamai dengan ketidaksempurnaan ini? Ada 3 prinsip sederhana yang dapat kita terapkan mulai saat ini. Yang pertama, atur ulang standar kebahagiaan Anda. Rumah yang sesekali berantakan karena aktivitas anak bukanlah tanda runtuhnya pengelolaan keluarga Anda. Itu adalah bukti nyata bahwa di dalam rumah tersebut ada kehidupan, ada proses belajar, dan ada kreativitas yang sedang tumbuh. Tempatkan kedamaian mental keluarga di atas penilaian orang lain. Yang kedua, terapkan pengasuhan yang cukup baik. Dalam ilmu psikologi, perkembangan tersebut dikenal dengan sebuah konsep yang bernama good enough parent. Kita tidak dituntut menjadi manusia super setiap detiknya. Menjadi orang tua yang cukup baik, yang menyediakan pelukan hangat saat anak menangis, hadir saat mereka membutuhkan, dan bersedia meminta maaf saat kita melakukan kekeliruan. Itu sudah sangat luar biasa. Langkah yang ketiga, rawat diri Anda terlebih dahulu. Anda tidak akan pernah bisa menuangkan air dari teko yang kosong. Bagaimana Anda bisa membahagiakan atau memberikan ketenangan dan kesabaran kepada anak-anak jika jiwa Anda sendiri sedang kering dan kelelahan? Meluangkan waktu 10 menit untuk menikmati secangkir teh hangat tanpa gangguan bukanlah tindakan egois. Itu adalah investasi agar warasnya pengasuhan tetap terjaga. Untuk seluruh ayah dan ibu yang sedang menyaksikan video ini, baik Anda yang baru melangkah masuk ke rumah dengan pundak yang letih setelah bekerja, maupun Anda yang seharian menguras energi mengasuh anak di rumah, lepaskanlah beban topeng kesempurnaan itu. Anak-anak Anda tidak mencintai Anda karena Anda manusia tanpa celah. Mereka mencintai Anda karena Anda adalah pelukan paling aman dan paling nyaman yang mereka miliki di dunia ini. Menjadi tidak sempurna di mata panggung digital bukanlah sebuah dosa. Berdamailah dengan realitas, karena pada akhirnya hadiah terindah yang dapat Anda berikan kepada buah hati bukanlah masa kecil yang steril dari masalah, melainkan kehadiran orang tua yang bahagia dan utuh jiwanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pelajaran bermakna, silahkan klik tombol like, bagikan kepada teman-teman, kolega, dan kerabat, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama-sama. Saya Yitno Master, sampai jumpa pada ruang berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to